Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan PSU ya, ini yang sudah jadi PSU simetris. Ini bagus banget, cocok banget untuk power amplifier dengan kapasitas 10 ampere besar ya. Untuk 10 ampere besar CT45 ini saya berani meskipun hanya cuma 80 volt ya, karena ini elko-nya elko kualitas bagus ya, bukan elko yang biasa-biasa, kualitas bagus. Dan juga diodanya juga kualitasnya bagus ya. Nanti akan saya tunjukkan proses cara merakitnya ya. Namun ini yang sudah jadinya seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan proses merakitnya seperti apa. Dan ini adalah kapasitor MKP, ukurannya 0,1 mikro dan 275 volt. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya dan akan saya jelaskan sedetail-detail mungkin dan sejelas-jelas mungkin. Oke, langsung kita aja saya tunjukkan proses merakitannya ya teman-teman. Oke, jadi di sini giliran kita proses cara merakitnya ya, cara merakitnya agar supaya jadi PSU. Tadi teman-teman bisa lihat ya PSU nya yang sudah jadi, dan ini kita saya tunjukkan proses cara merakitnya, cara memasang komponen ke PCB agar supaya menjadi PSU ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, di sini saya punya yang pertama pasti adalah 2 buah elko, karena kita bikinnya adalah PSU simetris ya. Ini adalah 80 volt 10.000 mikro. Memang elko Rubicon ini juga harganya mungkin dibilang cukup lumayan ya, cukup mahal-mahal dikit, walaupun tidak mahal-mahal banget, tapi ini sebanding dengan kualitasnya ya. 80 volt 10.000 mikro. Tapi jikalau teman-teman ingin tidak nanggung, lebih baik saya sarankan beli yang 120 volt atau mungkin 100 volt ya, 10.000 atau mungkin 15 mikro juga gak apa-apa, itu malah lebih bagus ya teman-teman. Ini adalah elko-nya. Nah di sini sudah ada PCB yang sudah saya pasang untuk baik sekun sama kapasitor MKP. Nah akan saya jelaskan dikit ya, ini berapa sih ukuran kapasitor MKP nya. Nah untuk ukuran kapasitor MKP itu yaitu 0,1 mikro. 0,1 mikro itu sebenarnya adalah mewakili seberapa besar sih teman-teman, istilahnya itu tegangan yang akan tersimpan gitu. Kalau 0,1 ya bisa dikatakan hampir mungkin tegangan yang tersimpan kecil banget. Tapi kalau teman-teman nyarinya susah ya, mungkin hanya di sini kalau 0,22 gimana? Boleh teman-teman. 0,22 mikro juga nggak apa-apa. Ya, terus 275 volt. Maksud dari itu 275 volt itu adalah ini mewakili tegangan maksimum yang hanya bisa diterima kapasitor MKP ini hanyalah 275 volt. 275 volt VAC ya, 275 volt ya. Jadi jikalau teman-teman tegangannya 300 itu tidak diizinkan, maka kapasitor ini bisa mengakibatkan kapasitor ini mungkin rusak atau meledak ya teman-teman. Tapi kalau untuk tegangan yang dari trafo itu saya rasa trafo tidak ada yang nyampe 270. Biasanya paling tinggi itu 95 volt, itu udah paling tinggi yang di pasaran ya teman-teman. Jadi ini masih aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Terus berapa sih ukuran resistor pada lampu? Nah ini adalah resistor ukurannya 33K. Kenapa kok saya pakai 33K? Kalau kita pakai 10K maka dia akan putus LED-nya. Ada dua yang saya rekomendasikan, 33 sama 50K. Kalian bisa pilih yang mana. Kalau mungkin lampu di ini kan lampunya terang, ini saya rasa mungkin 33 sama 55K masih cukup terang banget ya teman-teman. Untuk untuk pemasangan kapasitor MKP, jika teman-teman mungkin yang masih pemula ya, mungkin bingung, pasti kemarin juga nanya ke saya, apakah itu kapasitornya itu boleh bolak-balik. Karena kapasitor MKV ini tidak punya polaritas positif dan negatif, maka boleh bolak-balik, terserah mau bolak-balik ya, itu enggak ada masalah ya. Ini sebenarnya kalau ini namanya adalah skun ya, sebenarnya tanpa kapasitor, tanpa ini juga nggak ada masalah ya. Terus lagi dioda. Nah ini yang paling penting, menentukan dioda, karena di pasaran ada dioda kualitas biasa dan kualitas bagus. Kira-kira yang kualitas bagus, kalau teman-teman lihat ini ada dua, ini yang baru saya beli kemarin karena harganya sebenarnya masih masih ekonomis. Yang kira-kira mungkin teman-teman akan melihat kalau kita balik ya. Nah mungkin menganggap teman-teman kira-kira yang kualitas paling bagus itu yang mana? Mungkin pasti ini, karena di sini kan ada aluminium. Nah ini kualitas biasa teman-teman, yang tidak ada aluminiumnya kan ini justru yang kualitas bagus, atau dioda katakanlah original. Saya lepas dulu ya teman-teman, saya lepas dulu plastiknya.
Nah, ini sudah saya lepas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dioda ini ada dua buah dioda sisir. Justru yang kualitas bagus dan original itu adalah yang ini teman-teman. Sekilas mungkin teman-teman akan terkecoh, wah ini kan ada aluminiumnya, ini yang kualitas biasa. Artinya meskipun ini kualitasnya biasa, tapi juga kalau untuk dipakai untuk ya mungkin trafo 5 ampere kecil atau mungkin 5 ampere besar itu masih bisa, nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau yang ini memang kualitasnya bagus, untuk ketahanannya itu dia lebih lama ya, awet gitu aja sebenarnya teman-teman. Untuk harganya ya 50%-nya daripada yang kualitas biasa. Ini harganya murah, yang ini agak cukup lumayan tapi tidak mahal-mahal banget teman-teman ya. Nah, ini adalah dioda kita, saya akan gunakan untuk dioda yang kualitas bagus saja, agar supaya apa ya, lebih awet dan lebih biar tidak, karena kalau diodanya mati itu berimbas yang pertama teman-teman, pasti dioda akan panas, dan yang kedua ada suara dengungan deng gitu juga, nanti akan akan kelihatan itu biasanya diodanya juga mati itu. Nah, saya akan menggunakan dioda yang kualitas bagus. Di sini dioda yang dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak berubah dari bentuk. Bagian untuk kaki positif itu sudah ada teman-teman. Bagian yang positif pasti itu ada garis ini, seret gitu ya. Ini adalah positif, di sini juga sudah ditulis positif dan negatif. Dan yang ini adalah bagian AC atau bagian VAC ya, belum belum menjadi DC, karena untuk menjadi DC perlu disearahkan yaitu menggunakan dioda, baru nanti akan menjadi DC ya teman-teman. Jadi ini tinggal pasang gitu aja, set gitu aja ya. Oke, nah untuk proses pemasangannya sebenarnya itu tidaklah mudah, hanya nggak nyampe 10 menit sebenarnya kalau langsung plek, tapi ini basic untuk pemula biar teman-teman tuh paham ya. Nah, di PCB-nya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah PCB ya. Di PCB itu mungkin kalau teman-teman lihat ini kan tidak ada ya, mana sih negatif mana sih. Nah, itu yang merepotnya. Kita ambil contoh, ini adalah PCB ya, ini PCB kosong, tidak ada negatif dan positif. Nah, kita balik, maka jalurnya akan kelihatan. Ini PCB merek dari Ralex ya, ini PCB. Jadi kita bisa lihat bagian yang positif dan negatif. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini adalah kode untuk elko kaki positif. Kita balik sini. Nah, maka sudah dipastikan adalah bagian di sinilah adalah yang bagian positifnya di sini. Nah, di sini terus pasti yang di sini adalah negatif teman-teman ya. Jadi dan ini tinggal pasang seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Set gitu. Nah, maka udah selesai ya sebenarnya. Ini tinggal kita solder ya. Kalau misalkan ini PCB kosong, tapi di sini karena saya sudah menyiapkan PCB yang sudah ada yang lengkap dengan yang namanya kapasitornya, maka saya hanya tinggal pasang seperti ini aja. Nah, seperti ini, terus kita solder gitu aja ya. Kita solder dulu, tapi untuk memastikan lagi teman-teman kita bisa lihat dulu. Nah, di sini adalah jalur positif ya, jalur positif. Kita balik di sini. Nah, ini maka positifnya di sini, ini negatif, jadi hanya tinggal kita pasang seperti ini, terus kita solder ya. Ini akan saya solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi nah, setelah seperti ini udah selesai ya teman-teman, proses pemasangan dioda ya sudah selesai. Tapi jika lo teman-teman mungkin punya pendingin ya, itu bisa dikasih pendingin seperti ini bisa ya. Nah, kalau nggak gimana, nggak sebenarnya nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, seperti ini nih dioda kualitas bagus. Terus selanjutnya adalah kita pasang yaitu bagian elko ya. Jangan lupa di sini adalah kalau tertera di sini untuk bagian negatif mah ya, maka di sini adalah bagian positifnya di sini teman-teman. Jadi ini kagak bakalan keliru, karena dari pabrik sana sudah dikasih tahu bahwa ini adalah bagian negatif, maka di sini ada positif. Kita hanya tinggal pasang ke PCB seperti ini aja. Nah, ya. Nah, setelah itu kita lanjut solder ya. Sebelumnya kita pasang semuanya ya. Jadi ini ikutin aja untuk PCB. Di sini adalah bagian positifnya, di sini kita pasang seperti ini aja ya. Nah,
seperti ini aja. Nah maka ini udah selesai ya. Nah udah selesai, jadi ini tinggal kita solder aja ya teman, kita solder terlebih dahulu ya. Nah ini hasilnya sudah selesai ya teman-teman, ini sudah langsung bisa siap digunakan ya untuk kebutuhan power amplifier teman-teman ya. Jadi ini udah siap, sudah langsung bisa dipakai ya teman-teman. Nah seperti ini hanya tinggal kabel nanti yang ke trafo, dan ini adalah outputnya ya, output pada PSU. Jadi maka ini keluarnya nanti DC ya, bukan AC lagi, karena tegangan AC itu sudah dirubah menjadi tegangan DC menggunakan yang namanya dioda, menggunakan namanya dioda sisir ya teman-teman. Jadi ini sudah siap digunakan teman-teman ya. Itu udah selesai ya teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya untuk merakit PSU sendiri. Jikalau teman-teman mungkin mau menghendaki mau membeli yang sudah jadi ya silahkan aja ya. Mungkin harganya lebih terjangkau ya. Mungkin saya nggak tahu. Kalau di online PSU yang seperti ini harganya sudah pasti 100.000 lebih teman-teman. Karena untuk elko nya aja sudah mungkin 35 40.000. Terus dianggap aja 40.000 dikali 2 udah 80 ya. Dioda itu kurang lebih 15 ribuan, sedangkan yang PCB harganya kurang lebih 5.000. Untuk bagian MKP mungkin sekitar 1.000 ya, 1.500 antara 1.000 gitulah. Anggap aja 2.000 gitu aja. Anggap aja 2.000 gitu, 2.002 gitu aja lah ya. Jadi mungkin sekitar 100.000 lebih, mungkin hampir 150 ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Tips saja kenapa pentingnya pemilihan elko yang kualitasnya bagus teman-teman, karena kalau elko kualitas bagus itu juga pemakaian jangka panjangnya lebih lama, dan juga bener-bener istilah itu kalau dipakai di ampli ya, biasanya kalau elko itu mengalami semacam udah mulai rusak ya, udah mulai apa, itu kelihatan di power. Kadang ada suara deng bengung kecil, deng, bukan bengong karena finalnya kebakar atau mungkin komponen lain kebakar, enggak, itu biasanya juga dari elko nya sudah kualitasnya sudah nggak bagus teman-teman, itu bisa jadi. Dan yang kedua juga elko nya, biasanya kalau elko nya juga kualitasnya sudah nggak bagus, itu kualitasnya mungkin nggak bagus, memang agak susah ya untuk untuk mendeteksi bahwa kualitas bagus. Biasanya tuh menurut hasil dari pengalaman saya itu kadang berpengaruh terhadap istilahnya itu apa ya, power ya. Kalau power biasanya kayak suara kayak kecil gitulah ya, biasanya dari dioda. Kalau soalnya apa, ini sudah bisa dikatakan untuk tegangan DC sudah tidak 100% tegangan DC teman. Tegangan DC nya bisa dikatakan ya 80 mungkin 70, karena untuk power itu harus DC. Kalau kena tegangan AC maka rusak, nanti suaranya deng. Makanya kenapa perlu dibutuhkan yang namanya penyearah tegangan. Jadi tegangan DC itu harus 100% biar bener-bener DC. Perlu yang namanya dioda yang kualitasnya bagus teman-teman ya. Ini kualitasnya bagus teman-teman ya. Harganya nggak mahal sebenarnya, mahal dikit tapi kualitasnya bagus. Kalau yang ini harganya murah tapi kualitasnya biasa aja. Bukan ini tidak jelek teman-teman, ini juga kualitasnya bagus, tapi ada yang lebih bagus banget, yaitu yang seperti ini GB J5 kok 5010. Nanti gini aja lah ya, karena saya belinya di toko online, nanti saya taruh di deskripsi linknya, nanti kalian bisa beli di sana aja ya. Harganya nggak nyampe 15.000, nggak nyampe itu, harganya murah, ini termasuk murah tapi ini original ya. Nah saya rasa segitu aja ya teman-teman, ini basic untuk pemula. Jadi kalau teman-teman mungkin mau kasih tambahan tentang PSU ya silakan aja dikasih tambahan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis aja teman-temannya, nanti secepatnya kita bisa balas ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.